Di depan aku kini sudah ada Harley Street Guard tahun 2008. Dan yuk kita lihat sama-sama apa aja yang udah ditambahin atau dimodifikasi di motor Harley Street Guard ini. Untuk bahasa desainnya, Harley Street Guard ini dimodifikasi, yaitu dimodifikasi style bagger teman-teman. Oke, kenapa aku ngomong style bagger nanti aku jelasin. Untuk bagger itu sendiri biasanya apa sih yang kira-kira dirubah dari style bagger itu. Oke, yang pertama kita akan menjelasin perubahan dari sektor depan. Itu apa aja guys. Jadi dari sektor depan itu yang pertama yang sudah kita ganti itu adalah lips dari windshield itu sendiri. Kita memakai airless. Nah ini untuk lipsnya, variasi airless. Dan untuk sektor lampu utama kita sudah mengganti dengan lampu demaker 7 in. Yang awalnya itu memang lampu ini sudah memakai LED, cuma dia bukan demaker ya teman-teman. Jadi kita ganti demaker LED supaya tampilannya lebih modern, dan untuk penerangannya demaker itu sendiri juga terkenal sangat terang teman-teman. Untuk bagian sektor depan yang udah dimodifikasi, lips, windshield, lampu, dan ini kita boleh lihat sendiri ini ada kondom skok ya. Kondom skok bagger depan itu kita udah ganti juga, punyanya airless. Untuk ringnya kita juga udah ganti dengan tipe Harley Davidson tahun 2010 atau 2009 up. Kita memakai ring orisinalnya Harley, yaitu ring 19. Untuk belakangnya kita pakai ring 18 guys. Itu. Nah, untuk modifikasi dari sektor depan itu, untuk bannya sendiri kita memakai ban Metzeler Pilot Street. Untuk engine guard di sini juga, untuk engine guard itu sebenarnya udah dapat dari aslinya, memang sudah ada engine guard. Dapatnya seperti itu. Cuma waktu itu aku tambahin untuk ini box yang ada di engine guard, atau boleh dibilang bolt guard kali ya. Nah, fungsinya untuk apa sih box guard ini? Sebetulnya box guard itu biasanya kalau di luaran sana atau bisa difungsikan menjadi dua fungsi. Yang pertama kita bisa mengisi untuk speaker sendiri. Jadi di sini bisa ditambahin untuk speakernya, atau biasa ditambahin woofer, speaker woofer bisa. Nah, tapi di sini aku pakai untuk tempat penyimpanan, untuk kita biasanya naruh dompet, naruh handphone, atau naruh barang-barang yang kecil gitu. Kita taruh di sini. Untuk di engine guardnya sendiri kita tambahin juga lampu tembak teman-teman. Jadi lampu tembak ini fungsinya apa? Ketika kita jalan di tempat yang berkabut, ketika kita jalan di pegunungan, atau ketika kita lewat jalan-jalan yang memang minim penerangan, jadi untuk menambah penerangan itu sendiri. Jadi kita bisa melihat lubang mana yang dalam, lubang mana yang enggak dalam dengan penambahan ini lampu tembaknya. Oke, untuk bagian sektor depan hanya itu yang kita ganti guys. Jadi untuk bagian windshield yang kemudi atau kokpitnya ini, bagian kokpit kita standar aja, kita nggak kasih apapun itu, karena untuk kokpitnya sendiri juga sudah oke. Di sini juga sudah banyak penjelasan. Yang pertama dia di sini ada kilometer per jamnya, untuk kecepatannya sendiri. Dia juga sudah ada RPM, sudah ada voltmeter. Jadi kita bisa lihat tegangan akinya seberapa, dan di sini juga ada oilnya. Jadi kita tahu nih olinya itu seberapa kenceng masuk ke dalam mesin. Karena apa? Karena Harley Davidson yang tipe Street Glide ini dia sudah pisah teman-teman. Jadi olinya itu sudah pisah, oli mesinnya itu sudah nggak berada di dalam mesin sini, tapi udah pisah. Jadi seperti itu. Dan untuk selain oli, kita juga ada teko bensinnya sendiri. Kita bisa lihat untuk bensinnya ini ukurannya seberapa, terus tinggal berapa. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya kita bensinnya udah berkurang itu. Nah, untuk sektor depan kita cuma ganti untuk hand gripnya, kita pakai Advon. Tapi untuk selebihnya itu kita masih pakai standar bawaan Harley Davidson Street Glide ini. Itu guys. Untuk dari setelah itu kita langsung lari ke
sektor tengah nih. Untuk sektor tengah itu sendiri ini masih orisinil, joknya juga masih orisinil bawaan Street Glide. Tapi kita sematkan yaitu cover panasnya untuk penghalang panas ya, untuk supaya di pahanya itu disangga dengan baik. Panasnya tidak ke dalam paha. Sebetulnya sih sama aja, panasnya masih sangat berasa karena memang Harley Davidson ini menggunakan cc 1580 atau boleh dibilang orang dibulatkan biasanya 1600. Jadi panasnya itu memang sangat terasa untuk Harley Davidson itu sendiri. Ya memang sebetulnya kalau masalah ngomong kenyamanan, masih nyaman Shadow yang kemarin kita review sama Bro Albar itu memang sangat nyaman teman-teman. Tapi kalau untuk Harley itu, satu, kenapa orang masih pakai Harley meskipun terasa tidak nyaman? Yang pertama adalah ya yang tentunya prestis lah. Pasti kita beli Harley itu beli suara, karena suaranya itu sangat enak untuk didengerin. Ya menggugah semangat untuk bekerja dan beraktivitas gitu. Kalau weekendan kita naik Harley terus San Mori cari bubur, itu kayak ada aura ya namanya hobi ya, itu nggak bisa diungkapin sih, ada kepuasan tersendiri. Nah itu dia. Terus kenapa orang beli Harley juga, satu memang Harley itu kalau untuk dalam kota sangat nggak enak, tapi kalau untuk luar kota kita untuk touring jarak jauh itu sangat mantap sekali, apalagi powernya juga sangat mendukung ya. Dengan cc 1600 itu memang lebih dari cukup untuk jalanan Indonesia teman-teman. Itu. Jadi kita sematkan di sini ada penahan panas untuk di paha ya. Tapi tetap saja panasnya masih sangat berasa karena memang dia fat twin. Jadi seperti itu. Nah, untuk sektor tengah ini pijakan kaki belakang juga kita masih standar menggunakan bawaan dari Street Glide ini. Untuk gearboxnya, motor ini juga sudah pakai 6 speed, yaitu juga bawaan standar dari Harley Davidson ini juga. Lah, untuk belakang, kenapa aku tadi bilang motor ini bergenre bagger atau aliran modifikasinya bagger? Ini, boleh kita lihat boxnya. Biasanya kalau untuk Street Glide yang biasa tanpa di custom bagger seperti ini, di sini hanya sampai sini boxnya teman-teman. Jadi tidak sampai menutup untuk area knalpotnya. Jadi ini yang dinamakan bagger. Kalau di Amerika sana custom seperti ini nih beraliran bagger. Untuk penambahan sendiri, yang pertama kita kasih box guardnya yang belakang. Nah ini sangat bertujuan apabila amit-amit kita terjatuh misalnya. Jadi memang motor seberat 400 kilo ini ya memang sangat berat ya teman-teman. Kadang kalau kita misalnya pas riding kecapean mungkin putar balik, jatuh begok gitu, dilepas aja udah aman. Karena depan ada engine guard, belakang juga ada box guardnya itu sendiri. Jadi untuk masalah kenyamanan untuk ketika kita misalnya jatuh atau amit-amit guling gitu, jadi masih aman ini untuk box-boxnya sendiri. Ini untuk melindungi box belakang dan engine guard untuk melindungi area depan. Untuk boxnya sendiri, boxnya ini masih standar tapi kita tambahin lips ini. Jadi kita tambahin lips ini supaya aura atau bahasa desainnya itu kita memakai bahasa desain Harley Davidson bagger teman-teman. Nah untuk tambahan speaker itu di belakang ini awalnya itu orisinil, itu tidak ada speaker di belakang. Kita belikan lagi tutupnya aftermarket dan kita kasih tambahan speaker Harman Kardon. Jadi di belakang ini ada tambahan speakernya Harman Kardon. Nah ini untuk supaya kita bisa mendengarkan musik dengan stereo, bukan hanya di depan tapi juga di belakang. Kenapa Harley Davidson ini sangat nyaman? Yaitu yang pertama dudukan joknya enak. Untuk tangki bensinnya sendiri dia juga sudah banyak, kurang lebih 18 liter sampai 20 liter ini isinya. Jadi kalau kita touring untuk jarak jauh juga oke, nggak begitu takut kehabisan bensin karena memang menampung banyak bensinnya. Dan kita juga bisa mendengarkan musik di jalan. Jadi ini memang paket lengkapnya Harley Davidson. Ini memang tipe touringnya. Jadi tipe touringnya itu ada Street Glide, ada Ultra Classic, ada Road Glide teman-teman. Itu kalau untuk touring yang
jarak jauh, karena memang kita juga enak banget bisa ngisi box-box ini dengan pakaian-pakaian kita. Tapi biasanya kalau aku touring, yang sebelah kanan ini aku kasih pakaian bersih, yang sebelah kiri ini pakaian kotor, atau biasanya juga aku kasih sepatu di sini. Jadi yang sebelah kiri itu memang untuk area kotor. Nah, untuk modifikasi apa aja juga yang udah aku tambahin di sini, di belakang ini juga aku sudah ngasih top box. Ini top box yang slim ya teman-teman. Jadi kalau untuk ultra klasik itu top boxnya itu 2 kali lipat dari ini. Yang pastinya segini untuk top boxnya. Tapi di sini kita pakai top box yang klasik sesuai bahasa desainnya Bagger juga. Karena Bagger di Amerika sana juga untuk mengaplikasikan top box yang slim ini juga biar kelihatan lebih sporty, lebih enak juga. Dengan di sini dikasih sandaran, ini bawaan boxnya. Nah, jadi dikasih sandaran di belakang sini. Ini membuat rasa nyaman untuk passengernya. Kalau untuk yang mengemudi pasti memang sangat nyaman, karena untuk joknya sendiri ini sudah memakai jok yang lebar dan sangat enak sekali untuk menopang. Nih, aku contohin. Nih, feel-nya itu enak sekali untuk menopang pantat kita yang belakang. Dan posisi ridingnya tuh enak. Tangan nyaman, untuk kakinya juga selonjor kan. Jadi selain santai, apalagi dipadu dengan kita bisa mendengarkan musik, bisa melalui Bluetooth. Ini udah juga aku kasih Bluetooth. Jadi kalau kita misalnya pengen dengerin musik dari Bluetooth juga sangat bisa. Ada aux, ada radio, dan ada CD juga. Itu. Untuk knalpotnya sendiri, ini kita custom aftermarket Harley juga. Jadi kita custom kanan kiri dengan suara free flow. Nah, buat teman-teman yang pengen dengerin suaranya, ayo langsung kita perdengarkan suara dari Harley Davidson ini. Karena ini injection, jadi kita tunggu dulu. Kayak itu tadi bunyi nging, berhenti. Setelah itu nyalakan engine cut off-nya. Kita nyalakan, kita on-kan, langsung kita starter. Ini dia suara dari knalpot Harley Davidson Street Glide tahun 2008. Suaranya ulem, ada sedikit bassnya yang membuat detak jantung itu berdebar guys. Memang untuk suara itu biasanya lebih enak kalau kita pemakai karbu. Karena apa? Karena karburator itu suara mesinnya itu dentumannya itu bisa sedikit lebih pelan, jadi lebih jedak, jedak, jeblak, jeblak gitu. Tapi kalau untuk injek, karena karakternya dia nggak bisa diperkecil ya untuk setelan ini ya, injektornya itu. Kalau karbu kan bisa dikecilin. Nah itu RPM-nya bisa beblak-blak, tapi kalau untuk injek, memang seperti itu. Ya ini dia Harley Street Glide tahun 2008 yang udah dimodifikasi Bagger. Ya, seperti ini bahasa desainnya. Memang perubahannya sendiri tidak terlalu banyak, hanya menambah beberapa aksesoris. Tapi ini juga sudah lebih dari cukup dan harganya juga lumayan teman-teman. Jadi ini kalau menurut aku untuk tipe touring, kalau kalian pengen beli Harley untuk pemula mungkin ya kalian bisa pakai Sposter atau Road King seperti itu. Atau Softail itu lebih ringan karena dia nggak ada untuk windshieldnya. Untuk boxnya biasanya mereka udah ada, itu aja sih. Nah kalau untuk touring ini, motor ini sangat nyaman, bahkan sangat enak sekali buat dipakai touring. Tapi ya seperti itu. Kenapa sih Harley itu nggak bisa pelan? Ya yang pertama CC, yang kedua olinya ini kan pisah. Jadi ketika kita ngegas semakin kenceng, oli ini akan semakin banyak memasuki ruang pembakaran yang depan. Apa untuk mesinnya sendiri, karena mesinnya ini pisah antara gearbox dan engine itu pisah teman-teman. Oke, segitu dulu vlog kita kali ini mengenai Harley Davidson Street Glide tahun 2008 custom Bagger. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
dan boleh banget kalian share. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye. We still drinking, and we still vibing out. And things get real when I start thinking out loud. Yeah. It's gonna be a late night, just another late night. But we be in the studio with money on our mind.